Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Maulana dari STKIP Al-Hikmah Surabaya, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya semester 6 dan video ini adalah video untuk tugas sosiolinguistik, yakni dialek dari masing-masing daerah. Apa sih itu dialek? Dialek dan bahasa itu perbedaannya apa sih? Dialek itu umumnya atau yang kita tahu adalah suatu bagian dari bahasa. Jadi bahasa itu lebih luas, sedangkan dialek itu lebih kecil atau lingkupnya lebih kecil daripada bahasa. Dan dialek itu merupakan variasi bahasa dari kelompok tertentu. Jadi kelompok besar, kemudian ada kelompok-kelompok tertentu dengan variasi bahasa yang beda, itu dinamakan dialek. Kemudian misalnya nih, bahasa Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Kemudian ada dialek bahasa Jawa Tegal. Nah itu berarti tetap bahasa Jawa, namun ada kelompok lebih kecil, yakni kelompok Tegal yang memiliki bahasa Jawa, namun dia itu dialeknya berbeda. Atau begini, bahasa Jawa di Surabaya dia memiliki logat-logat ya sama dengan dialek ya, dialek-dialek yang berbeda dengan bahasa di Malang gitu. Kalau kita tahu kan di Surabaya kan memiliki bahasa yang agak strange atau lebih tekanan lebih ngegas lah. Kalau kita ngomong seorang Surabaya pasti orangnya tuh tekanannya pas ngomong tuh lebih tinggi, jadi mereka kayak marah-marah padahal enggak. Saya udah lama di Surabaya, kebetulan saya dari Bojonegoro dan akan membuat dialek di Bojonegoro. Karena saya lama di Bojonegoro, saya agak kesulitan gimana sih dialek Bojonegoro, jadi saya agak lupa. Namun saya sebelumnya sudah wawancara dari beberapa orang dan saya mendengarkan berapa peristiwa tutur yang ada di Bojonegoro. Saya menganalisis dialek ini dari pengajian-pengajian. Kalau teman-teman lihat pengajian-pengajian Bojonegoro, teman-teman akan cepat tahu bagaimana sih dialek Bojonegoro. Bojonegoro dialeknya saya bagi. Kalau saya pengetahuan saya ada Bojonegoro sebelah timur dan Bojonegoro sebelah barat. Mereka mempunyai semacam dialek yang beda-beda. Kalau Bojonegoro sebelah barat, Padangan, Kalidu itu memiliki khas, yakni adanya penambahan kata leh. Jadi semacam gini, apa leh? Kemudian kalau enggak ya iku leh gitu. Pokoknya ada lehnya. Sedangkan Bojonegoro sebelah timur kayak Kanor itu enggak, Kanor, Borno itu enggak. Itu mungkin lebih deket-deket sama Lamongan, tapi juga masih dialek dari Bojonegoro kok. Nah, itu. Kemudian kalau Bojonegoro, kalau teman-teman pengen cepet tahu mana sih anak Bojonegoro atau enggak, itu gampang banget. Ya ini mereka mempunyai ciri khas. Mereka akan lebih menggunakan kata daripada i di akhirannya. Misalnya nih, putih. Mereka kan orang Bojonegoro kan bilang putih, bukan putih atau putih. Tapi kalau benar-benar dia tuh pakai logat Bojonegoro pasti bilangnya putih. Iku lho klambimu putih kabeh. Pakai teh gitu. Apa lagi ya? Mulih. Enggak muleh atau apa mulih tapi pakai muleh. Misalnya nih, kalau bapakmu wis muleh. Oh iya. Gitu. Jadi pakai muleh. Kalau udah terdengar gitu berarti anak itu adalah
Bojonegoro atau enggak dia pernah belajar logat Bojonegoro. Itu ciri khasnya pakai E. Beberapa yang saya berikan tadi pengajian itu teman-teman kalau pengen dengar lebih lengkap itu seperti pengajiannya Anwar Sahid itu kalau ustadz yang sangat terkenal di Bojonegoro dengan humornya yang sangat membahana sehingga saya melihat dialek Bojonegoro di beliau tuh masih utuh dan lucu kalau ngomong. Saya kalau lagi di Surabaya di kampus pas ngomong pasti teman-teman tuh ketawa padahal saya merasa nggak terlalu lucu gitu. Selanjutnya akan saya sebutkan beberapa kata yang itu menurut saya khas di Bojonegoro. Jadi ketika saya pertama kali di Surabaya baru masuk kuliah ada beberapa kata yang teman-teman lain tuh gak ngerti padahal itu kayaknya bahasa Jawa deh atau bahasa Bojonegoro. Iya itu dialek Bojonegoro. Yang pertama sebuah kata yang sangat fenomenal yang menjadi logat atau yang menjadi ikon dari Bojonegoro, ikon Bojonegoro yang pernah menjadi slogan Bojonegoro di tahun sebelumnya, yakni Bojonegoro Matoh. Ya, matohnya itu. Matoh itu yang saya tahu selaku orang Bojonegoro ya, itu keren, bagus, mantep, mantul, lagi ya, ajib. Ya kalau bahasa Arab ajib. Kalau bahasa Inggris good. Apalagi ya. Ya itu pokoknya intinya keren. Jadi matoh itu nggak ada di bahasa lain. Kayaknya di bahasa Bojonegoro saja atau dialek Bojonegoro saja. Itu sangat terkenal di tahun sebelumnya, yakni Kang Yoto. Adanya Kang Yoto membuat revolusi mental dengan slogan Bojonegoro Matoh dan itu sangat ikonik gitu loh. Bojonegoro Matoh gak ada di bahasa lain dan itu membuktikan bahwa ya sebuah perubahan harus dari diri sendiri gitu. Jadi saya melihat bahwa revolusi mental dimulai dari bahasa itu dia. Nih misalnya nih kayak gini. Lambimu anyar, matoh tenan. Atau kalau enggak walah rambut tuh baru potong ya, matoh. Kalau gitu wis mobilnya matoh rek. Bukan rek, keliru. Mobilnya matoh cah gitu. Oh iya, di Bojonegoro juga pakai cah, bukan pakai rek. Kalau rek itu Surabaya pasti. Selanjutnya ya ini bereng. Ya, mungkin teman-teman agak apa sih berengan ya? Berengan yang sakit mulut. Enggak, jadi bereng itu juga kalau di daerah lain itu menyebutnya barang. Misalnya gini. Iku barang, jebone iku barang. Kalau enggak, iku klambi karo iku barang jukono. Kalau enggak gini, pakmu lapo ngono barang. Itu kan rasanya kamu ngapain begitu juga. Kalau enggak tadi disebutkan itu ngapain bikin itu dan juga itu. Jadi bereng itu sama dengan barang ya ini juga. Itu selanjutnya leh ya tadi leh putih mulai. Terus ada juga yang unik itu di Bojonegoro sebelah barat sebelah selatan ya ini pakai kata porak. Itu biasanya di daerah Dander. Kalau teman-teman lihat sebenarnya Dander itu tengah-tengahnya Bojonegoro, cuman karena saya pusatnya kota ya. Kalau teman-teman di kota Dander itu selatannya, kidulnya. Iya campur-campur. Porak, apa sih porak? Ya mungkin nggak tahu ya apakah ini benar-benar logat Bojonegoro saja atau teman-teman yang lain ada. Porak itu karep itu terserah. Misalnya gini, kamu loh, kok pakai kayak gitu? Wes porak aku. Kalau enggak, itu loh, motormu gene bane, porak leh. Nah tadi ada porak dan leh. Itu loh Bojonegoro.
Terus yang sangat terkenal juga yang sempat jadi hit itu kata genyo. Jadi genyo sempat juga jadi ikonik selain kata Matahari ya genyo. Genyo itu kenapa? Lah genyo toh. Awakmu lo welek. Lah genyo. Lah genyo toh. Kamu lo genyo kok perang ngotai. Kenapa sih kamu cemberut aja? Jadi genyo tuh kenapa? Mengapa? Kenapa gitu? Genyo. Dan itu sempat ikoniknya itu sampai dijadikan kaos ya, Bojonegoro genyo. Nah, teman-teman lihat di internet banyak kok genyo gitu. Selanjutnya ada jungo. Ya, saya jungo. Jungo itu duduk. Berapa daerah pas saya ngomong di Surabaya itu pakai kata jungo. Jungo woi. Jadi kan pada berdiri, rek jungo rek. Ya sambut sama Surabaya jungo. Ternyata enggak ngerti mereka. Terus saya pakai kata mereka, woi lu gue rek. Ternyata mereka gak ngerti. Terus saya jelaskan jungo apa sih jungo itu lungguh. Jungo duduk. Jadi jungo itu duduk, itu yang termasuk ciri khas di jungo. Terus ada kata to kayak tadi ada kata to itu biasanya di akhir-akhir kayak gini. Lah gini toh kayak tadi to. Kamu kenapa to? Terus misalnya lah kuwi to juga kayak kata to. Mungkin gak tau ya apa daerah lain, tapi saya belum menemukan. Tapi beberapa orang meyakini bahwa to itu termasuk logat Bojonegoro khas. Itu sih. Banyak juga istilah-istilah lain yang saya pernah dengar kayak beres. Ternyata beres itu sume, akrab ya. Terus ada juga ngangsang. Saya belum tahu ngangsang apa ya, lupa aja. Apa lagi ya? Teman-teman kok pernah dengar eplek-enyes? Saya gak tahu nih eplek-enyes itu apa. Cuman sepertinya sih eplek-enyes kata orang-orang eplek-enyes itu makanan dari singkong diparut kemudian digoreng. Itu makanan. Apalagi ya? Kalau makanan di Bojonegoro itu khasnya ledre. Walaupun orang Bojonegoro pun nggak doyan ledre. Nggak pernah saya lihat ada perayaan apa gitu makanannya ledre semua. Nggak pernah. Itu cuma formalitas saja. Gitu. Itu dari saya. Dari Bojonegoro. Kebetulan saya sangat cinta sekali sama Bojonegoro. Saya sangat beruntung lahir di Bojonegoro karena orangnya santai-santai gitu. Pembuatan video ini saat terjadinya wabah yang melanda seluruh dunia, bahkan sampai di Surabaya. Saya pulang nih. Saya sekarang rekaman di Bojonegoro. Namanya wabah corona. Suatu saat kalau teman-teman lihat video ini, berarti video ini mengingatkan teman-teman wabah corona. Nah, ada yang wabah corona itu gak mempengaruhi sikap santunya orang Bojonegoro. Santai, gak butuh. Pas ada mahasiswa yang ramai-ramai demo di berbagai daerah kemarin pas DPRD itu yang ada RUU itu, Bojonegoro juga santai-santai aja, gak terlalu gupoh lah, gak terlalu terkesan dengan hal itu. Gojek ngopi wis biasa, wis ngono Mas gitu ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada suatu hal yang salah, monggo kita belajar bareng-bareng. Komen di bawah. Kalau ada yang perlu tambahin, komen di bawah. Kalau merasa bagus, di like aja. Kalau kalian mau subscribe, terserah. Saya nggak bikin video banyak-banyak. Saya bukan video kreator. Kalau ada saran juga komen di bawah. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.